Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita ikrarkan syukur bil lisan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama atas semua karunia dan juga nikmat yang telah diberikannya kepada kita sekeluarga. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul uzmah atau syafaat yang terbesar di antara Nabi dan Rasul sebelumnya yang diberikan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua jamaah majelis channel YouTube Taman Surga termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fid dunya wal akhirah, terutama besok pada hari kiamat dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita bersolawat bersama-sama. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang sangat cerah ini, pada pagi yang sangat indah ini, mari jangan lupa untuk membaca 9 kali surat ini di pagi hari. Insya Allah dengan wasilah kita membaca surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk membuat rezeki kita selalu mengalir dengan lancar, dengan deras dan melimpah. Mudah-mudahan usaha kita dilancarkan, disukseskan dan dibuat berhasil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita membahas mengenai apa yang bisa kita baca 9 kali pada pagi hari ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya. Silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini kan ada tulisan subscribe yang berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Tekan juga loncengnya, kemudian tekan lagi lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Mudah-mudahan dengan demikian, maka Anda telah mengaktifkan notifikasi sehingga bisa mendapatkan pemberitahuan ketika ada video terbaru yang kami update. Sehingga Anda bisa menjadi penonton atau pendengar pertama dari video-video kami berikutnya. Dan kabar baiknya subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda karena telah membantu, mensupport, serta memotivasi channel YouTube Taman Surga. Kepada semua sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat, baik yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, dan semua pemirsa, kami senantiasa mendoakan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima, semoga rezeki kita dilancarkan, hutang kita dilunasi, hidup kita disehatkan. Serta jangan lupa minta diberikan cahaya iman, Islam, ihsan, cahaya ketakwaan, dan juga ketawakalan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini jangan sampai lupa untuk membaca surat ini 9 kali. Insya Allah rezeki selalu mengalir, usaha lancar dan sukses. Ada salah satu surat pada juz 30 pada Mushaf Al-Quran, yaitu surat pada urutan yang ke-94. Nama suratnya adalah surat Al-Insyirah atau biasa disebut dengan surat Alam Nasroh. Surat ini dulu diturunkan di kota Mekah Al-Mukarramah dan terdiri dari 8 ayat yang singkat dan pendek-pendek. Sehingga insya Allah kita bisa diberikan kemudahan untuk menghafalkannya, sehingga kita bisa berzikir membaca surat ini 9 kali di setiap habis sholat fardu atau sholat wajib. Nah, arti dari surat Al-Insyirah ini adalah surat kelapangan. Jadi insya Allah barang siapa yang membaca surat ini, maka insya Allah akan diringankan bebannya dari beban beratnya. Insya Allah kesempitannya akan dibukakan jalan keluar sehingga mendapatkan keleluasaan hidup. Insya Allah rezekinya akan semakin dilancarkan, semakin diberkahkan, dan semakin dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu, mari sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacalah surat ini 9 kali setiap habis melaksanakan sholat fardu. Pak Nafis, apakah boleh kita berdoa meminta dunia, meminta rezeki, meminta permohonan yang itu tujuannya untuk keduniawian? Insya Allah boleh. Karena yang memperbolehkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mau berdoa kepadaku, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi yang namanya berdoa bukan hanya hal yang biasa, tetapi ini adalah perintah langsung dari Allah yang ada pada Al-Quran. Nah, lalu bagaimana kalau semua hal yang kita minta ini hubungannya dengan dunia? Maka akan lebih baik kalau kita lakukan dengan cara niat yang benar. Di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan kita ini tergantung dari niatnya. Oleh karena itu, mari sebelum kita mengamalkan membaca surat Al-Insyirah 9 kali setiap habis sholat fardu ini, mari kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang pertama adalah niat untuk mengharap ridho Allah, melakukan membaca ini lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala, untuk memenuhi perintah Allah, untuk berdoa dan juga membaca Al-Quran serta berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, niatkan di sini, ya Allah, saya niat membaca surat Al-Insyirah, mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang barokah, yang bermanfaat, yang berlimpah ruah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bisa untuk menafkahi keluarga saya. Kemudian
mudah-mudahan bisa digunakan untuk sangu atau bekal untuk beribadah di dunia, fid dunya wal akhirah. Ibadah di dunia yang bisa nanti dibawa ke akhirat, yaitu untuk sedekah, untuk infak, untuk zakat, dan sebagainya. Termasuk mudah-mudahan bisa untuk haji, untuk umroh, dan sebagainya. Kemudian niatkan di sini untuk ikhtiar, sebagaimana firman Allah bahwa setelah kita melaksanakan sholat, kita diminta oleh Allah untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki dari Allah. Dengan cara apa berarti? Dengan cara bekerja, dengan cara berikhtiar. Dan niatkan ini sebagai ikhtiar yang batiniahnya. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki niat ini, maka insya Allah bukan hanya kita mendapatkan harta dunia, bukan hanya kita mencukupi kecukupan dunia, tetapi insya Allah juga bisa digunakan untuk bekal untuk kita beribadah, bisa digunakan untuk bekal untuk sangu kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Jadi resepnya begitu ya. Kemudian jangan lupa dalam mengamalkan surat ini harus yang keempat adalah al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Harus benar-benar ikhlas, harus benar-benar tulus. Yang namanya ikhlas itu al-ikhlasu bi ghairi suhtin, tanpa menggerutu, tidak boleh menggerutu. Kemudian yang kelima, caranya adalah harus bersabar. Dan yang keenam adalah istiqomah. Istiqomah itu rutin, rajin, dilakukan secara disiplin, itu namanya istiqomah. Dan setelah mengamalkan ini, misalnya kita sudah mengamalkan 1 bulan kok tidak ada perubahan, tidak boleh dilarang, di garis bawah ya, dilarang atau tidak boleh berkata seperti ini. Berpikir baik itu diucapkan dalam hati maupun dalam lisan kita, tidak boleh mengatakan saya sudah membaca surat Al-Insyirah selama 1 bulan. Kenapa ya kok doa saya belum dikabulkan? Tidak boleh berkata seperti itu. Karena menurut baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua doa kita itu akan terkabul kecuali doanya orang-orang yang tergesa-gesa. Lalu pada waktu itu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana yang dimaksud dengan doa yang tergesa-gesa itu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu orang yang sudah berdoa kemudian berkata, saya sudah berdoa tetapi belum dikabulkan. Jadi ternyata hal yang seperti itu, yang sepele, yang sering kita lakukan kan begini. Saya sudah baca kok nggak ada perubahan ya. Saya sudah berikhtiar kok tidak ada hasilnya ya. Seperti itu ternyata menjadi penyebab doa kita menjadi tidak dikabulkan. Ingatlah, tugas kita adalah meminta, tugas kita adalah berdoa, tetapi masalah pengabulan adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita. Jangan lupa untuk mengamalkan membaca surat Al-Insyirah sebanyak 9 kali setiap habis sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kita, melancarkan rezeki kita, melancarkan usaha kita, memberikan jalan-jalan keluar dari setiap masalah yang sedang kita hadapi. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mudah-mudahan video yang sangat singkat, video yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Yakinilah setiap hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Terima kasih sudah mendengarkan video sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.